Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan Ibu Nunik. Oke, selamat sebelumnya buat semuanya yang sudah naik ke kelas 12. Selamat ya. Meskipun Ibu tahu ada masih banyak yang masih syarat kenaikannya belum dilaksanakan, yaitu menyelesaikan laporan prakerin kalian. Tapi tidak apa-apa, Ibu tetap mengucapkan selamat dan selamat bergabung di kelas 12 ini. Untuk Ibu tahu terasa berat itu di semester kemarin dan sekarang bukan karena materinya, tapi dengan sistem pembelajaran daring ini kalian merasa ada yang kurang. Sama, Ibu juga merasakan itu. Oleh karena itu, dengan materi yang sekarang ini baru, Ibu akan membuat sebisa mungkin adalah video Ibu sendiri. Karena Ibu tahu kalau video orang beda rasanya kalian. Makanya jangan bosan-bosan sekarang kalau ngeliat video Ibu ya. Materi ini adalah lanjutan dari materi yang kalian sebelumnya. Sebelumnya kalian kan sudah melakukan pencatatan untuk perusahaan jasa di kelas 10, perusahaan dagang di kelas 11, dan sekarang di kelas 12, perusahaan manufaktur yang akan disampaikan oleh Ibu. Ya, waktu jasa dan dagang kan sama Bu Lisna, sekarang oleh Ibu. Oke, apa sih? Bisa dilihat di layar. Apa sih capaian untuk pembelajaran kegiatan pembelajaran sekarang? Bagaimana kalian dapat menerapkan prinsip dan prosedur pencatatan transaksi keuangan perusahaan manufaktur serta menerapkan prinsip dan prosedur pelaporan transaksi keuangan perusahaan manufaktur. Oke. Subcapaian pembelajaran mata kegiatannya. Yang pertama jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Sama dong. Yang namanya perusahaan, siklus akuntansinya sama, dari mulai transaksi, jurnal umum, jurnal penyesuaian, worksheet. Ingat, worksheet itu hanya alat bantu, jadi tidak wajib. Setelah worksheet, laporan keuangan, baru jurnal penutup dan jurnal kembali. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Oke. Nah, apa saja sih pokok-pokok materinya? Yang pertama, jadi kalian di perusahaan manufaktur, kalian kan baru banget. Apa bedanya perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur? Kalau jasa, barang yang dijualnya itu tidak berbentuk konkret, betul? Kalau dagang, jadi kita beli, kita timbun, kita beli, kita jual kembali tanpa merubah bentuk. Jadi pure laba yang kita dapat adalah selisih antara beli dengan jual. Nah, sekarang di perusahaan manufaktur ini berbeda dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ini lebih kompleks. Makanya sebelum masuk pada materi langsung praktek, banyak materi baru yang harus Ibu sampaikan dulu. Oke? Materi yang pertama, kita tuh ada definisi dan elemen biaya produksi, aliran biaya produksi, transaksi keuangan, dan laporan laba rugi. Bukan apa namanya sekarang biaya. Betul, ketika di perusahaan jasa dan dagang biasa disebut beban. Kalau ini disebutnya dengan biaya. Apa bedanya biaya dan beban? Ini pertanyaan tugas untuk kalian. Cari perbedaan antara biaya dan beban. Nanti tugasnya silakan kirim di classroom. Oke? Apa? Cari perbedaan dan persamaan antara biaya dan beban. Soal nomor 1. Yang kedua, aliran biaya produksi. Yang ketiga, transaksi keuangan perusahaan manufaktur. Dan yang keempat, laporan laba rugi. Maaf. Yang pertama, definisi dan elemen biaya produksi. Yang kedua, aliran biaya produksi. Yang ketiga, transaksi keuangan perusahaan manufaktur. Dan yang keempat, laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Itu adalah pokok-pokok materi yang akan kita laksanakan. Nah, ini dia. Sebentar ya. Oke. Biaya produksi. Ingat yang selalu Ibu bilang, mappingnya, semua materi akan diawali dengan pengertian. Apa sih itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua biaya
yang berhubungan dengan fungsi produksi. Jadi semua biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi. Atau apa itu produksi? Yaitu kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang siap untuk dijual atau menjadi sebuah produk. Itu disebut dengan produksi. Nah, biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan produksi tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan pada saat produksi disebut dengan biaya produksi. Berikutnya, biaya produksi dibagi ke dalam dua. Yang pertama adalah biaya langsung di sebelah kiri kalian, dan ada biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung dikeluarkan. Untuk apa? Untuk biaya-biaya yang ikut serta langsung dalam kegiatan produksi. Oke? Jadi biaya langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam betul-betul dalam kegiatan produksi. Itu hanya dua. BBB atau biaya bahan baku. Jadi kalian harus terbiasa dengan singkatan ini ya. BBB atau biaya bahan baku, dan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku ini adalah biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya kalau pabriknya itu pabrik tahu, otomatis bahan bakunya apa? Betul, kacang kedelai. Kalau pabriknya itu pabrik tekstil, bahan bakunya apa? Kapas. Benar. Barulah jadi kain. Paham ya? Jadi biaya bahan baku itu adalah biaya untuk semua yang dikeluarkan langsung dalam proses produksi. Ya, pengaruhnya besar. Pertama biaya bahan baku. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Ingat, yang dibayar di sini, yang masuk ke dalam biaya langsung tenaga kerja langsung hanya untuk yang benar-benar melaksanakan proses produksi. Jadi istilahnya nih, kalau di pabrik itu sering disebut dengan operatornya. Misalnya, kalau tadi bagian hanya untuk bagian produksinya. Kan di perusahaan itu beda ya. Yang kalian kan udah pernah ikutan prakerin nih. Praktek kerja industri. Ada bagian kalau di bank yang kemarin itu ada di bank. Ada yang CS-nya, tellernya. Itu kan. Ada front office, ada back office. Betul kan? Nah, jadi bayangkan. Ini pabrik. Pabrik itu ada beberapa departemen. Yang pertama adalah departemen produksi yang betul-betul memproduksi atau membuat produk tersebut. Yang kedua ada bagian misalnya ya, bagian untuk marketing, penjualan, pembelian, purchasing, dan banyak lagi. Nah, yang dimaksud biaya produksi ini adalah biaya tenaga kerja langsung ini nih, adalah pegawai yang benar-benar hanya melakukan kegiatan produksi atau di bagian produksi. Oke. Yang kedua, biaya produksi itu adalah biaya tidak langsung, yaitu di sini sering disebut dengan BOP, biaya overhead pabrik. Contohnya apa sih BOP itu? Yang pertama, BOP itu adalah tenaga kerja tidak langsung. Misalnya, dia tidak ikut serta langsung dalam kegiatan produksi, tapi tetap dibayar dalam dan tetap disebut sebagai biaya produksi. Kenapa? Karena secara tidak langsung berpengaruh. Contohnya, mandor. Apakah mandor mengerjakan produksi? Tidak. Dia hanya pemandoran. Istilahnya apa? Mengawasi. Jadi dia tidak masuk ke biaya tenaga kerja langsung, tapi dia ke BOP. BOP-nya itu adalah BTKL, biaya tenaga kerja. BT, KTM, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang contoh kedua, listrik. Itu masuknya ke BOP. Kalau tidak ada listrik, apa bisa berproduksi? Susah. Karena pabrik-pabrik kan pakai mesin. Mesin itu biasanya pakai listrik. Yang berikutnya, setelah produk jadi, apa mau disimpan di pabrik aja? Enggak kan? Apalagi untuk perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik baru yang perlu mengenalkan kepada calon konsumennya, itu sangat membutuhkan departemen marketing atau pemasaran. Yang berikutnya, administrasi umum. Oke, nanti akan kita bahas next. Selanjutnya, tadi sudah pengertian produksi. Jika ada yang masih bingung,
silakan boleh tanya ke Ibu, bisa langsung nge-WA boleh, atau di Google Classroom di chatnya, mari kita lakukan. Oke? Berikutnya, metode pembebanan biaya. Jadi metode pembebanan biaya itu ada 2 ya. Jadi metode penentuan harga pokok proses adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi secara terus-menerus. Ya. Ini sepertinya nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut karena kalian karena ini ternyata gambarnya kurang jelas. Kita masuk ke yang berikutnya ya. Bentar. Oke, kita akan masuk ke materi yang tadi. Biaya bahan baku. Yang tadi apa sih biaya bahan baku? Itu yang tadi. Biaya produksi langsung. Ya. Bahan baku adalah barang-barang yang diolah dalam proses produksi dan menghasilkan barang jadi yang siap dipakai. Barang-barang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi, inilah yang disebut dengan bahan baku. Jadi bahan baku adalah semua barang-barang yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Jika bahan yang dibeli tersebut akan digunakan sebagai bahan tak langsung, maka rekening yang digunakan adalah perlengkapan pabrik. Jadi bukan biaya bahan baku. Paham? Jika ada bahan tidak untuk produksi tidak langsung, maka jadinya perlengkapan pabrik. Ya. Contohnya biaya bahan baku tidak langsung. Ada gitu Bu? Ada. Contohnya kalau misalnya sepatu itu kan misalnya dari kain atau kulitnya itu biaya bahan baku langsung. Nah, ada bahan baku itu kebagi 2, lihat, bahan baku utama dan bahan baku penolong. Kalau pabriknya pabrik sepatu, bahan baku utamanya apa? Kulit. Mau kulit sintetis, mau kulit asli, itu adalah biaya bahan baku utamanya. Bahan baku penolong sudah jadi bentuknya, tapi tidak dilem, jadi enggak sepatunya. Nah, itu yang disebut dengan bahan baku penolong. Oke, jadi meskipun kecil tapi sangat berguna. Lanjutnya lagi. Biaya bahan baku adalah jumlah rupiah yang biaya yang melekat pada bahan baku yang dimasukkan dalam produksi. Atau dalam bahasa Inggrisnya seperti biasa, untuk manufaktur kalian harus bisa bahasa Inggris. Cost of raw material use. Jadi biaya yang digunakan untuk memperoleh bahan baku. Jurnalnya, ingat nih, langsung dicatat untuk penjurnalannya. Debitnya, ketika ada penjurnalan dibeli bahan baku sebesar 5 juta secara tunai, maka jurnalnya secara standar adalah pembelian bahan bakunya di debit, kas di kredit. Jika secara kredit berarti utang dagang di kredit. Oke, itu pembelian bahan baku utama ya. Kalau bahan baku penolong tadi kan apa? Perlengkapan pabrik dengan kas atau utang dagang. Oke, paham? Jadi bahan baku tadi apa? Pertama pengertiannya, pembagiannya, pengertian bahan baku itu kebagi 2, bahan baku utama dan bahan baku penolong. Dan yang ketiga adalah jurnal umumnya yang standar digunakan. Next, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah biaya bahan baku. Harga pokok bahan baku meliputi seluruh biaya yang secara langsung dan tidak langsung dengan usaha pada tempat dan keadaan siap untuk diolah. Jadi biaya bahan baku adalah kuantitas BDP produksi dikali harga beli bahan. Kuantitas BDP produksi, apa sih BDP? Barang dalam proses. Jadi kalian di manufaktur akan terbiasa dengan istilah BDP, barang dalam proses, dan ada barang jadi.
Oke, jadi jangan heran dengan kalimat-kalimat BBBB berarti triple B bahan baku. Ya, biaya bahan baku. BTKL biaya tenaga kerja langsung. Oke. Terus ada BOP biaya overhead pabrik. BDP biaya barang dalam proses. Oke. Jadi, biaya bahan baku adalah kuantitas BDP produksi dikali harga beli. Permasalahannya adalah dalam suatu periode akuntansi, harga bahan baku berfluktuasi, sehingga harga beli bahan baku tidak sama antara pembelian satu dan pembelian berikutnya. Betul nggak? Kan waktu itu pernah belajar di akuntansi keuangan atau akuntansi keuangan di materi kelas 11. Ya. Jadi persediaan. Ketika harga pembelian bahan baku itu setiap harinya atau setiap waktunya itu akan berbeda-beda sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Nah, itu kan jadi masalah ya. Jadi gimana dong? Persediaan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda meskipun jenisnya sama. Jenisnya sama, semuanya kulit, tapi harga pokoknya beda-beda. Kenapa harga pokoknya beda-beda? Kan waktu kita beli juga harganya beda. Tanggal 5 kita beli kulit 1 meternya 20.000. Tanggal 10 beli jadi 22.000. Begitu. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Nah, untuk mengatasinya adalah diperlukan metode penentuan harga pokok bahan baku tertentu dalam produksi. Oke, paham? Bu, pusing. Tenang, sabar, gak apa-apa, pusing itu wajar. Nah, ini dia metode penentuan harga pokok bahan baku. Ada berapa sih? Ada. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Ini hampir sama dengan materi akuntansi keuangan yang persediaan. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang, jenis identitas harga pokok sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. Jadi, setiap barang yang ada akan diberikan identitas harga pokoknya. Setiap barang yang ada akan diberikan identitas harga pokoknya. Misalnya, yang tadi, tanggal 5 kulit datang, harganya 20.000 per meter, cepret, dikasih kode, dikasih identitas. Misalnya, A5. Harga 10 jadi 22 A10. Jadi ada kodenya. Pada saat menentukan harga pokok bahan baku tidak akan pusing. Yang kedua, metode FIFO atau bahasa Indonesianya masuk pertama, keluar pertama, first in, first out. Jadi, Ibu minta tolong ke kalian mindsetnya jangan salah. FIFO ini atau metode ini bukan dalam bentuk barangnya secara asli, tapi dalam bentuk uang ya. Jadi kalau barangnya tuh mau metodenya FIFO, LIFO sama, yang keluar itu pasti yang pertama. Kebayang kalau metodenya itu pertama masuk keluar terakhir. Mending kalau kulit. Kalau untuk pabrik tahu ada lain bisa busuk. Jadi di sini itu bukan barangnya, tapi nilainya. Jadi menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk. Ingat, anggapan. Jadi ini lebih ke nilai, bukan ke barang. Harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk ke dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku pertama kali dipakai. Perlu ditekankan di sini bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Nah, metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Ini juga sama, kebalikannya dari FIFO, bukan barangnya, tapi nilainya. Anggapannya dalam sebuah nilai. Kalau ini kebalikan dari FIFO, jadi semua barang yang datangnya itu terakhir akan dikeluarkan pertama nilainya, ya, sebagai harga pokok bahan. Oke. Selanjutnya
metode rata-rata bergerak. Dalam metode yang ketiga ini, yang keempat maaf, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung dulu harga pokok rata-ratanya dengan cara apa? Ingat, membagi total harga pokok dengan jumlah satuan. Totalnya berapa? Kuantitasnya berapa dibagi satuan. Setiap kali terjadi pembalian, harga pokok persatuannya berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang digunakan. Jadi harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Yang keempat, metode biaya standar. Metode ini, bahan baku dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar. Misalnya, jadi seperti kalian belajar nanti akuntansi keuangan persediaan, aktiva tetap itu ada kartunya. Piutang dan utang juga kan ada kartunya. Untuk bahan baku juga ada kartu persediaannya. Nah, di sana ada harga yang tercantum yaitu harga standar atau standard price, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya sekarang 20.000 yang tadi kata ibu, nanti kayaknya 5 hari ke depan naik di 22.000, 10 hari ke depan kayaknya naik di 25.000. Nah itu standard price. Yang ke berapa sekarang? Yang keenam, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Jadi metode ini hanya dilakukan pada tiap akhir bulan saja perhitungan. Harga pokok persatuan dibagi bahan baku yang ada di gudang. Jadi ingat rumusnya adalah tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku. Ya, paham? Yang tidak paham, silakan bisa ditanyakan. Oke, untuk pertemuan pertama ini, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Jadi kita tadi sudah belajar tentang apa itu biaya. Kita sudah belajar tentang biaya produksi, jenis-jenis biaya produksi, dan masuk ke biaya bahan. Oke. Nah, contoh maaf, bukan contoh. Karena sudah selesai, kita akan evaluasi. Ibu akan memberikan beberapa tugas. Tugas yang pertama, tadi silakan jelaskan perbedaan antara biaya dengan beban. Yang kedua, silakan cari materinya, boleh dari internet, boleh dari buku, boleh apalagi lebih baik jenis-jenis bahan baku. Ya, jenis bahan baku bisa dilihat dari apa? Ada banyak penggolongan. Oke. Yang ketiga, Ibu mau kalian jelaskan kalau tadi kan jenis bahan baku. Bahan baku terbagi dalam berapa bahan? Bahan baku terdiri dari berapa? Oke. Dan yang keempat, terakhir, Ibu mau kalian berpikir, coba berimajinasi, jika kalian mempunyai dana setelah lulus ini, kalian akan membuka pabrik apa? Ya, kalian tulis jenis usahanya apa?